satu bioteknologi industri, kami akan memperkenalkan sebuah produk hasil fermentasi yang dimana berupa produk sauerkraut. Yang dimana sauerkraut itu sendiri adalah sebuah hasil makanan fermentasi yang berasal dari Eropa yang terdiri atas dua kata, yaitu sour dan kraut. Sour sendiri berupa asam dan kraut adalah kubis. Oleh sebab itu, bahan dasar pada produk kami kali ini adalah kubis yang difermentasi menggunakan asam. Nah, saya akan menjelaskan manfaat dari sauerkraut tersebut bagi kesehatan tubuh. Yang pertama yaitu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Usus menjadi salah satu indikator penting dalam sistem kekebalan tubuh. Usus yang sehat dapat mencegah pertumbuhan bakteri berbahaya dan meningkatkan produksi aktivitas antibodi alami. Selain kandungan probiotiknya yang tinggi, sauerkraut juga baik untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh berkat kandungan vitamin C dan antioksidannya yang tinggi. Yang kedua yaitu menyehatkan saluran pencernaan. Proses fermentasi menghasilkan probiotik dan enzim yang baik untuk saluran pencerna. Probiotik yang mampu meningkatkan jumlah bakteri yang baik di usus yang bermanfaat untuk mengurangi dan mencegah diare. Yang ketiga yaitu mencegah anemia. Sauerkraut merupakan salah satu sumber vitamin C, folat dan zat besi. Ketiga nutrisi ini merupakan nutrisi yang berperan penting dalam produksi sel darah merah. Dengan begitu, sauerkraut termasuk salah satu makanan yang baik untuk mencegah anemia. Nah, yang kelima yaitu memelihara dan kesehatan fungsi mata. Siapa sangka ternyata sauerkraut termasuk salah satu pilihan makanan yang sehat bagi mata. Ini karena sauerkraut kaya akan antioksidan seperti lutein, zeaxanthin, beta dan karoten dan vitamin C. Nah, berbagai jenis antioksidan ini diketahui berperan penting dalam mencegah kerusakan mata sehingga bisa memelihara fungsi mata. Asupan tinggi antioksidan juga diketahui dapat mencegah terjadinya penyakit mata terkait penuaan seperti katarak dan degenerasi makula. Baik, di sini saya akan menjelaskan mekanismenya. Yang pertama ada kondisi awal atau anaerobik. Setelah kubis terendam air garam dan tertutup, lingkungan menjadi anaerobik atau tanpa oksigen. Yang kedua ada aktivasi bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat mulai mengonsumsi gula alami atau karbohidrat yang ada dalam kol. Yang ketiga ada produksi asam sebagai produk samping dari metabolisme gula. Adapun bakteri asam laktat menghasilkan asam laktat memberikan rasa asam dan bertindak sebagai penguat alami. Yang kedua itu asam asetat yang menyumbang kompleksitas rasa. Yang ketiga ada karbon dioksida, gas yang menyebabkan berin, berbuih dan perlu dilepaskan. Yang selanjutnya ada pengawetan diri, yaitu peningkatan keasaman atau pH menurun, menciptakan lingkungan yang tidak ramah bagi bakteri pembusuk secara efektif. Yang terakhir ada pengawetan kubis tanpa perlu sterilisasi atau suhu tinggi. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan sauerkraut. Jadi yang pertama itu menjadi bersih dulu terlebih dahulu kubis atau kol. Setelah itu diiris tipis-tipis, lalu ditambahkan garam secukupnya, lalu diremas hingga air atau cairan alaminya keluar sendiri. Nah, air yang diremas tersebut akan menjadi cairan fermentasi untuk sauerkraut tersebut. Kemudian setelah diremas-remas hingga airnya keluar, sauerkraut dimasukkan ke dalam wadah yang sudah disterilisasi, kemudian ditutup lalu disimpan pada suhu ruang. Nah, setelah mencapai tingkat keasaman, sauerkraut tersebut akan dipindahkan ke kulkas atau ke tempat yang baik untuk menghentikan proses fermentasi.